Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Wis, gila. Namanya Caroline Hani. Biasa dipanggilnya apa? Olin ya? Ya, Oke. Olin. Kita akrab dipanggil Olin. Jadi Olin itu tamu kita yang pertama yang cewek ya. Jadi Olin itu awalnya gue kenal dari IO gitu kan. Cuman sekarang tiba-tiba Olin beralih profesi nih. Kita akan ngobrol sama Olin hari ini. Kita lihat nih profesinya apa. Gimana kabarnya Olin? Good, Baik, baik. baik. Ya, nggak tegang kan? Biasa aja ya. Lumayan lah. Lumayan lah ya. Oke deh. Lin, gimana? Kan kita kan kenal kan udah cukup lama nih ya. Dari tahun berapa sih kita kenal? 2016 ya? 2018 kali ya? 2018 2018 ya. 2018 kan berarti gue 2000. semester 3 ya, ya segituan lah ya, semester 4. Nah, dari 2018 udah 4 tahun ya. Udah 4 tahun. Terus lama gak ketemu nih, lama gak ketemu. Terakhir pertama kali gue ketemu lu kan di IO ya. Waktu itu gue nge-MC dan jadi kru. Waktu itu lu juga jadi kru kan, jadi usher juga. Nah, coba dong ceritain dulu gimana ceritanya lu bisa tiba-tiba masuk ke IO itu. Nah, dari kan lu kan SMA segala macam di approach atau gimana? Coba gue mau denger ceritanya. Karena kita kenal nggak pernah nanya tentang itu ya. Nah, coba gue mau nanya itu gimana sih ceritanya lu bisa masuk ke sana? Oke, jadi memang awalnya kayaknya gue masuk tuh SMA deh. SMA pas gue tamat SMA, awalnya kan dari Gisel kan. Oh ya, temen lu si Gisel ya? Jadi Gisel temen gue ini awalnya masuk di event organizer Skylight. Jadi ini kan graphic design ya. Dia desainernya. Graphic design. Sedangkan di saat itu gue tuh lagi nge-stuck sama MLM. Oh, jadi lu pernah jalin MLM juga? Jadi gue pernah MLM karena memang ditawarinnya sama teman baik gue. Which is gue memang percaya banget kan sama dia. Terus gue juga kayak ya udahlah, dia sounds convincing, jadi udah gue ikut-ikut aja gitu. Padahal saat itu tuh gue masih nggak ngerti lah itu apa gitu kan. Gue cuman ngertinya ya udah jualin aplikasi. Mungkin gue nggak usah sebut merek kali ya di sini. Aplikasi, logonya warna biru kayaknya. Kayak gue tahu deh aplikasi. Yeah. Oke. Oh, jadi awalnya lu jalanin MLM dari SMA tuh. Nah, kita track Gak dulu lama lah ya. sih. Berapa lama tuh? Gak lama, cuman kayak 3 bulan. Terus habis itu gue ngerasa aduh gue gak cocok lah maksa-maksa orang kayak gini. Oke. Ya kita track back dulu ya. Berarti kan ini seru nih. Ternyata gue baru tahu lu MLM. Berarti ini gini. Berarti kan lu sekolah dong, TK, SD, SMP, SMA. Nah itu kan kalau sekolah kan biasa kita bergaul doang nih. Ya temenan, bercanda, bermain gitu kan. Kapan pertama kali lu ngerasa kayaknya kerja asik nih? Kayak kalau gue bilang kerja asik tuh mungkin dari SD kali ya. SD? Oh jadi SD. dari SD lu udah mikir kerja? Bukan kerja sih, jadi basically gue iseng-iseng dulu. Kayak misalnya kelas 4 kali ya, kelas 4 SD gitu ya. Gue tuh suka kayak bikin hal-hal gak jelas. Jadi dari kertas gue gambar-gambar terus gue jualin ke teman gue. Gambar apaan? Kayak gambar-gambar ya, nama lu siapa? Jessica. Oh, gue tulisin Jessica terus gue gambar-gambar terus dia bayar gue gope. Oke, kayak doodles gitu. Iya. Oh, Terus bagus. Terus gue bikin bisnis itu berdua sama temen gue. Akhirnya kita bisa jajan di kantin. Wow. Sampai ngumpulin duit kayak 50.000 deh. Satu gambar tuh 500 perak. Jadi lu bayangin bisa 50.000 berapa banyak orang? 100 gambar dong? 100 gambar kayak satu teman bisa bikin 5 atau 6. Serius lu? Iya. Gila, laku banget ya? Iya. Duit jajan mereka banyak ya dulu. Kalau gue sih dulu bawa bekal, jadi kayak gue gak ada duit buat jajan. Jadi lu gak dikasih uang jajan, lu makan bekal gitu ya? Tapi lu mau jajan, lihat orang-orang ke kantin. Lu cuma ngeliatin orang beli gitu kan? Gak ya, mungkin gue dikasih, cuman kayak ya gue gak sesering itu dikasih. Oke. Jadi lu awalnya dari gambar-gambar, terus jual gope harganya itu di SD tuh? Dari SD kelas 4. Kelas 4 SD udah nyari duit? Gue ingat banget sih itu kelas 4. Tapi itu kayak juga ya satu momen itu aja, terus ya udah abis itu nggak dilanjutin lagi karena kan iseng-iseng doang kan. Tunggu, gue bingung. Ini kan lu gambarin nih. Nama dia kan lu hias-hias dong. Itu mereka buat apa ya? Nggak tahu. Maksudnya mau dipajang gitu atau diapain? Nggak tahu. Terus setiap hari bisa 50.000? Nggak tiap hari, maksudnya kayak ya paling dalam 4 hari kita kumpul-kumpulin gitu ya. Terus akhirnya dapat 50.000, yes bisa jajan. Terus ya udah abis itu udah nggak bikin lagi gitu ya, namanya anak-anak gitu ya. Oke, 50.000 katakan seminggu ya. Seminggu bisa 100 gambar. Berarti kan perharinya itu bagi 7 kurang lebih bisa ya 10 gambar lah ya. Iya, 10 sampai 15 gambar kan ya. 10 sampai 15 gambar itu nggak gempor tangan lu gambarin gitu. Cepet banget, terus kayak ini udah jadi 500. Wah, luar biasa. Jadi kita jajan pakai koin-koin. Iya, ini anak SD aneh-aneh ya. Gope doang lagi ya kan. Iya. Dulu berarti lu 4 SD itu tahun berapaan tuh? 4 SD kan umurnya 9 ya? 2010 kali ya? 2010, 2011 lah ya. Oh, zaman itu permen masih gope ya. Sekarang udah 1.000 kali ya. Oke, Iya. jadi awalnya lu dari SD udah gambar-gambar, terus kan jadi dapet duit dong. Seneng nggak?
Ya lumayan lah, seneng ya. Terus bukan itu doang, jadi kelas 6 kalau nggak salah, kelas 5 ya. Mm. Kelas 5 tuh zamannya Love and Berry sama Jurassic Oh, bukan apa? Jurassic, Animal Kaiser. Animal Kaiser. Iya iya iya, Love and Berry sama Animal Kaiser kan. Yang koleksi kartu ya, lu jual beli Mm-mm. kartu jadinya. Nah, gue punya banyak kartu yang lumayan vintage nih buat Love and Berry kayak em, episode satunya gitu ya, atau apa gue lupa namanya. Pokoknya Oke. dress-dressnya tuh udah nggak ada di episode 9. Oh, iya karena mesinnya kan update terus kan. Mesinnya Mereka kan update ada yang terus. volume berapa. Jadi Mm-mm. ada beberapa yang udah limited edition, udah discontinue, lu koleksi, lu Mm-mm. jual gitu. Nah Karena jadi ya, barang langka. sebenarnya nggak jual juga sih. Ada yang satu temen gue kayak mohon-mohon, aduh mau gitu. Cuman banyak kan gue tukar kayak, oh ya udah satu kartu ini gue tukernya sama 5 kartu gitu. Wah, ini konsep bisnisnya udah dapat dari SD. Maksudnya, berarti lu jual nih. Hmm. Misalnya satu kartu nih udah langka banget, lu jual tuker Hmm. sama 5 kartu. Iya bisa gue tukar sama 5 kartu yang sekarang, episode sekarang. Jadi gue nggak Oke. usah main sampai 5 kali gitu. Jadi misalnya sekali gesek kan dulu berapa sih? 2.500 ya, goceng ya? Gue kayak goceng deh. Goceng kan, sekali gesek goceng. Pokoknya gue ingat dulu kayak sekali isi 100.000 sekali Berarti main. dapat satu kartu goceng, lu tuker satu kartu yang harganya goceng dengan 5 kartu Hmm. 25.000. Mm-mm. Berarti wah cuannya 500% itu. Ya Iya kan? lumayan lah. Luar biasa lu, gila. Hmm. Berarti terus dari situ lu berarti koleksi kan album, tapi ada yang lu jual pakai duit gak? Gue lupa inget ya kalau gue jual pakai duit. Kayaknya mungkin ada yang mohon-mohon tapi akhirnya gue kayak udah tukar 5 kartu aja gitu. Oh, Hmm. abis itu bisnis apa lagi lu? Jual Eh, ginjal abis itu. Jadi dari jual gambar, jual kartu, jual ginjal, jual apa gitu? Kayak kalau selama SD kayaknya itu aja sih. Kayak yang paling berhubungan sama game, terus sama doodles itu kayak cuman 2 itu deh. Seingat Oke. gue. Oh berarti emang dari dulu lu bisa gambar atau hobi gambar gitu ya? Enggak juga. Tapi kalau misalnya di kelas kan suka bosen ya Lu suka dengerin guru. gambar-gambar gitu ya? Terus gue gambar-gambar aja gitu. Oh jadi tapi memang nggak dalemin ke sana. Dulu sih pengen, cuman ternyata nggak bakat. Oh ternyata nggak bakat. Tapi nggak bakatnya laku ya. Ya bagus Iya. bagus bagus. Ya kan itu kayak heboh-heboh aja, jadi kayak misalnya ini gue lagi bikin semuanya ikutan beli. Ya nggak sih? Ya kayaknya emang sudah terlihat ya masyarakat Indonesia itu FOMO sejak dini Iya, ya. iya benar. Satu orang beli ya kan walaupun nggak tahu gunanya buat apa, yang penting rame beli ikut Iya. beli gitu kan. Benar banget. SMP ngapain? Kalau SMP, nah ini kelas 8 ya, gue pernah jual beli aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi misalnya kayak VSCO, boleh sebut merek nggak sih? Ya boleh aja nggak apa-apa. VSCO gitu kan, biasa dia ada full packnya kan, biar Oke. bisa apa? Bisa ada template yang ke unlock gitu kan, itu mesti beli. Nah ya, biasa tuh banyak, kayaknya sampai sekarang juga masih banyak yang jual deh. Kayak Banyak misalnya ya. cuman 20.000 tapi bisa semua filter gitu. Nah dulu gue juga sempat jual itu, dan itu lumayan banget karena gue beli modal sekali kan. Misalnya gue modal 20.000, terus gue jual tuh berhasil sampai, pokoknya gue jualnya tuh via pulsa gitu kan. Sampai gue tuh nggak minta bonyok gue isi pulsa sampai berapa bulan gitu. Karena pulsa gue banyak banget. Kenapa nggak kayak, mah pak pulsa aku habis, malah ada kan. Terus duitnya lu buat jajan yang lain gitu kan. Nah ya. Tapi Ya lu nggak bisa. berani bohongin orang tua. Nggak berani, dan waktu itu gue juga Oh. kayak ngerasa anjir, pulsa gue 300.000. Terus nggak tahu mau buat apa nih? Nggak tahu mau Kuota buat juga. apa. Nah zaman dulu kelas 8 itu kan zaman e-commerce baru booming ya. Kayak Topet tuh baru ada gitu kan. Nah itu tuh gue juga udah lumayan familiar lah sama Topet dulu. Oke. Sama Instagram dulu kan buat jualan, tapi walaupun masih kecil-kecil lah ya. Instagram dulu banyak orang jual barang bisa bayar pakai pulsa. Ya sampai sekarang juga masih ada. Masih yang bayar banyak pakai ya? pulsa. Masih Kayak banyak ya? voucher game, terus kayak misalnya kalau ada game namanya Steam kan, Steam satu game platform gitu, dia juga masih bisa pakai pulsa. Nah Bukan iya. Steamnya sih kayak si Koda Shopnya gitu-gitu. Beli voucher dia pokoknya pakai pulsa bisa. Dari dulu memang udah ada sampai sekarang ada. Terus jadinya lu jual beli, terus metode pembayarannya pakai pulsa tuh. Nah ya gue juga pernah beli barang pakai pulsa. Oh. Karena pulsa gue banyak banget, gue bingung mau buat apa ya, masa isi pulsa doang Iya. tiap bulan. Terus ya udah akhirnya gue lupa beli apa, kayak gue beli tas deh 200-an ribu pakai pulsa. Kok bisa? Saking banyaknya pulsa gue. Nggak, maksudnya tapi kan jarang banget kan dulu pakai pulsa. Lu beli di platform online shop gitu. Dari Instagram, banyak online shop yang jual bisa. Misalnya kayak harga normal kalau transfer BCA tuh 150.000. Kalau via pulsa tuh 250.000. Lebih mahal kan? Iya. Tapi karena pulsa gue banyak banget, Ya udah. Nggak, orang tua lu nggak bingung apa? Olin, kamu beli barang dari mana duitnya?
Nah itu gue nggak pernah ditanyain sih. Karena Mungkin kan kalau gue lu nggak beli perhatiin cuman ya? paling 1 biji. Oh, jadi kayak nggak terlalu ketara ya. Mm-mm. Kalau kalau anak gua nih pulang-pulang kan bawa tas bawa apa, kamu kenalan sama om-om mana? Tapi ini nggak, lu nggak pernah cerita ke orang tua lu bahwa lu pernah bisnis kayak gini? Pernah sih cerita, cuman mention doang kayak, aku lagi coba bisnis ini. Terus Terus dia kayak, mereka kayak, oh ya udah oke gitu. Cuman kayak oke, bagus gitu ya. bagus. Mm-mm. Terus lu memang jualan itu sebenarnya gini, lu berarti kan bisa sebenarnya ada bisa minta uang lah ya. Tapi lu Mm-mm. nggak jadinya nggak pernah minta uang dong sama orang tua lu. Karena kan lu Minta ada duit terus minta jadinya. duit sih iya, karena waktu itu banyak gue di pulsa. Oh, tapi duit cashnya nggak ada. Jadi lu mintanya Mm-mm. duit, tapi Mm-mm. pulsa lu buat belanja yang lain gitu. Mm-mm. Wah, udah kaya sejak dini Olin ya gue lihat ya. Terus Bibit-bibit sih, kenapa? bibit-bibit. Bibit-bibit. Terus pas SMP lu jual segala macam apa VSCO pack ya? Ih Ya gila ini aplikasi. dua kok SMP udah ada VSCO ya? Oh ya, lu waktu itu kelas 8 Udah gua ada. kelas 10. Ya udah ada sih, Mm-mm. udah ada ya. Udah ada. Ya terus kalau pas SMA Kalau pas SMA, nah ini baru gue mulai bisnis ya, beneran bisnis yang beneran gitu ya, jual barang beneran gitu ya. Tapi mm, awalnya gue juga mulainya sih dari dropship dulu. online Bi- shop. Ya online shop, Mm, dropship. Karena memang biasa kan anak SMA awal-awal duitnya nggak ada, habis buat jajan atau enggak kayak harus minta orang tua banyak banget kan kalau mau bikin bisnis. Dan juga mm. biasa anak SMA tuh masih pikirannya ya udah sekolah aja gitu kan, Oke, ya. sekolah les gitu kan. Mana ada yang kepikiran bikin bisnis gitu kan. Benar. Sekolah les Mandarin main warnet kalau cowok. Gitu-gitu kan. Iya, Terus heeh. Nah, waktu itu gue coba bikin bisnis, gue coba cari tahu gimana sih cara bikin bisnis tanpa modal gitu kan. Jadi waktu oke. itu gue taunya dropship. Waktu itu gue baru tahu namanya dropship setelah gue jalanin kayak 3 bulanan gitu. Mm, Jadi simpelnya dulu gue bikin online shop jualan makeup. mm, Karena kan gue paling ngerti makeup ya, mm, mm, mm. pasti cewek makeup, terus skincare. Skincarenya nggak terlalu banyak sih, tapi banyak makeup gitu kan. Apalagi zaman-zaman itu tuh banyak banget influencer di Instagram yang baru mulai karirnya. Oke. Jadi waktu itu tuh banyak banget kayak misalnya Cinderella itu baru mulai Iya. makeup. Terus ada Nicole Makeup itu juga baru Nichols Makeup mulai. tahu ya. Mm-mm. Nah Kok itu gue tahu? juga, Kan laki enggak cewek gue sering lihat sih memang. nah Nichols ya Makeup. itu mereka pernah beli juga dari gue loh. Heeh, Oh. heeh. Ih, Seingat gue keren pernah juga. beli. Terus lu Heeh. kenal sama mereka jadinya? Ya enggak, tapi gue cuman kayak third party aja, online shop gue pernah jual Oke. barang ke mereka gitu. Oh, iya Karena iya. pada saat itu tuh makeup itu kayak masih banyak kan brand luar juga sih. Iya, Heeh. jarang brand lokal ya. Kalau sekarang udah banyak ya yang memang Mm-mm. apalagi kan beauty vlogger Mm-mm. sama beauty enthusiast kan udah mulai bikin brand juga kan, brand Mm-mm. sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Oke, tapi lu ngambil ngambil dari luar memang. Jadi kayak lu ngambil dari supplier, bukan ngambil sih, kalau ngambil kan jatuhnya dari seller. Kalau dropshipper berarti lu cuman kayak nerima order terus kalau ada orderan baru lu beli gitu. Mm-mm, benar. Jadi literally gak ada cost sama sekali. Jadi misalnya gue jual di Instagram nih, gue Hmm, posting. Orang mau beli, orang transfer gue dulu, baru ya. gue tinggal transfer supplier gue, baru suruh mereka yang kirim. Jadi gue langsung terima Oh, profit bersih saat itu juga. jatuhnya lu jadi kayak pialangnya gitu ya. Cuma Heeh. jadi marketernya doang kan. Heeh, Berarti lu nggak cuman nyetok barang, nggak nyetok apa-apa. cuman ambil margin doang. Ih, Mm-mm. ih enak banget easy Enak money. banget kan? Dan Iya. waktu itu tuh kayak lumayan banget karena kayak sebulan mungkin gue bisa hasilin 3-4 juta, itu kan lumayan banget kan buat Hmm. anak SMA. Dan waktu itu tuh kayak walaupun gue agak sibuk sih, jadi misal pulang sekolah, gue langsung harus baca-bacain line, balas-balasin line, terus Hmm, hmm, hmm. upload-upload Instagram tentang jualan-jualan gue. Ya, tapi lumayan juga kayak sebulan 4 juta. Gue bisa save banyak banget duit. Sebulan 4 juta. Sebulan 4 juta lumayan SMA kan? berapa lu? SMA 10, kelas 10. Sebulan 4 juta. Hmm, Lu bisa bayar uang sekolah sendiri dong. bisa. Tapi lu gak bayar uang sekolah sendiri Tapi dong kok gak maksudnya. bayar? Gila sebulan 4 juta. Kelas Hmm. 10. Gue kelas 10 ngapain ya? Lagi di ropang gue. Lagi nongkrong. Terus jadinya dari situ memang lu jadi udah tahu nih pola kerjaan kayak gini doang. Jadi lu kerjain terus apa ada opportunity apa lu ambil, ada opportunity apa lu ambil gitu ya. Ada kesempatan lu ambil, ada kesempatan lu ambil. Selama SMA dari kelas 10 sampai 12 sih gue fokus ke bisnis itu ya. Karena memang lumayan profitable lah ya buat gue. Cuman memang gue treat itu sebenarnya agak mistakes gue sih. Kenapa? Karena gue ngerasa pada saat itu bonyok gue udah tawarin gue, kamu mau gedein bisnisnya nggak? Oh, Papa modalin, mama oke. modalin. Karena kan sebenarnya bisa juga kan gue nge-restock barang, Iya, iya. terus gue jualin, ambil margin, gedein gitu kan.
pada saat itu, apalagi e-commerce waktu itu masih growing lah ya Iya. di tahun itu. Dan harusnya tuh gue gedein juga e-commerce gue juga kan. Jadi jangan jualan cuma di Instagram doang gitu. Mm-mm. Ya tapi udah lewat juga, dan ya itu mungkin probably the most cost opportunity cost yang paling besar yang gue ambil sih. Heeh. Harusnya gue sekarang udah tajir. Harusnya ya. Cuman kalau kita ngomong harusnya mah nggak ada habisnya. Cuman Ya nggak apa-apa kan benar. kalau nggak ada kejadian itu, lu Mm. jadinya nggak bisa membedakan mana opportunity bagus mana enggak kan. Mm. Karena itu udah sempat lu alami terus lu buang Mm. kesempatannya. Jadi kan kedepannya kalau ada kesempatan serupa kayak gua nggak boleh buang lagi nih gitu kan. Jadi jadi pelajaran. Cuman nah ini kan menarik ya. Kalau gue yang taunya kan sering lihat story lu juga nih. Di story lu kan juga sekarang juga masih ada online shop kan. Poronaka ya namanya. Nah itu dari SMA lu kan pindah ke IO. IO dulu deh. Kenapa lu bisa masuk ke IO dari Gisel itu kan? Nah terus begitu lu masuk ke IO, waktu itu lu jalanin IO doang atau memang udah mulai nge-build si brand lu ini sih sekarang? Jadi waktu gue lulus SMA, itu baru lulus banget ya, posisinya baru kelar UN banget gitu ya. Terus gabut nih, nggak tahu mau ngapain. Nah ya lumayan gabut, terus gue join MLM kan, yang diajakin sama temen gue itu. Terus ternyata jalanin 2-3 bulan lah ya, nggak cocok. Terus akhirnya gue move on lah, maksudnya ya udah cari pekerjaan lain aja yang bisa iseng-iseng gitu kan, yang seru gitu, yang mungkin kerjanya beneran, karena mungkin waktu itu gue juga agak trauma dikit ya, maksa-maksa orang segala macam gitu kan di situ. Nah ya udah, terus temen gue Gisel ini graphic design di Skylight Event Organizer. Ya udah gue coba aja di situ kayak Stel ada open job nggak ya di situ gitu. Terus kebetulan waktu itu Gisel bilang ya mungkin bisa sih, coba tanya Ko Erik aja. Nah Ko Erik ini yang foundernya ya, foundernya juga. Dan saat itu tuh mereka lagi kebetulan lagi dekat rumah gua, terus ya udah kita singkat cerita meeting ke kafe. Ya udah lu coba aja jadi kru gitu, kru kalau misalnya lagi ada event gitu. Trial dulu kan dulu ya trial dulu. Terus oke, dari situ gua coba jadi kru dari event organizer itu. Oh gitu. dari situ ya, dari situ sampai sekarang ya. Dari situ. Sampai tahun berapa gitu kan? Kurang lebih 1,5 tahun lah ya yang masih aktifnya. Oke, dari sana. Tapi sepanjang itu gak lama kan berarti lu kuliah dong? 2000, lu lulus kan 2000 berapa? 2018. 2019-nya lu kuliah kan? Nah, begitu lu kuliah, lu fokus kuliah, lu gak ngerjain apa-apa tuh selain itu? Jadi sepanjang event organizer ini kan biasanya juga eventnya mostly weekend ya. Jadi weekdays tuh gue lumayan sibuknya tuh kuliah aja. Terus juga waktu itu mungkin gue masih adaptasi ya, first year, tahun pertama adaptasi sama kuliah, sama teman-teman, sama pokoknya kesibukan baru gitu ya, adaptasi sama sekalian event organizer. Terus masuk tahun kedua gue kuliah, kayaknya tuh gue merasa kok gue lumayan gabut ya. Baru berasa tuh gabutnya tuh? Iya mulai gabut. Padahal waktu itu ya kuliahnya juga makin susah ya. Hektik kan, makin hektik. semesternya makin nambah kan, tugas lu makin dipadetin ya kan, dan segala macam. Tapi lu masih merasa gabut. Nah itu mulai gabut, maksudnya kayak banyak waktu yang kayak gue bisa ngapain nih gitu. Kayak gue pakai buat apa ya? Soalnya kalau misalnya gue pakai buat main-main doang, nanti kayak jadi nyesel ada, sama ya kayak gue ngerasa kayak kurang fulfilled aja gitu. Karena gabut banget gitu kan. Dan gue bukan tipe orang yang gabut-gabut gitu. Jadi waktu itu gue coba juga cari part time job selain event organizer gitu. Nah waktu itu gue di coffee shop Max Coffee, itu dekat banget sama kampus gue. Kebetulan gue di Universitas Pelita Harapan. Iya di Karawaci ya. Iya di Karawaci. Oh ini Max Coffee-nya yang di depan itu lagi di pinggir jalan bukan? Yang di depannya UPH bukan? Yang di pinggir jalan? Bukan. Ini yang di mallnya. Oh yang di SPM? Di mall, di seberangnya Max Seberang Box. SPM. Oh Max Box. Jadi udah gue cobalah part time di sana. Gue pengen coba kerja beneran sama orang yang beneran gitu loh, beneran satu tim gitu. Selama ini bukan orang. Oh jadi selama ini olehnya bekerja bukan sama orang guys? Enggak, karena biasanya kan mungkin ibarat kata bisa dibilang IO itu freelance gitu ya. MLM juga waktu itu kan profesional sih, freelance juga kan. Terus kalau online shop kan lu bekerja sendiri kan. Oh ini lu maunya cobain kerja yang pertama kali under orang gitu ya? Iya under orang, terus ada timnya, terus gue juga cobain kerja bener-bener. Yaudah nih gue coba masuk nih berapa hari seminggu. Enak gak sih kerja sama orang gitu? Terus ya kan? Enak gak jadinya? Ya
lumayan capek. Lumayan capek. Jadi dari situ lu berasa nih, kayaknya kerja sama orang lebih capek daripada kerja sendiri gitu ya. Iya benar. Menurut gue selain capeknya juga ya, mungkin gue ambil positifnya dulu. Di sana gue belajar banyak, belajar cara kerja sama tim gitu ya. Itu yang paling penting juga sih yang gue pelajarin. Terus juga orang-orang yang gak gampang give up juga ya. Terus juga tipe di sana kan mungkin kalau F&B itu lumayan keras gitu ya. Banyak salah dikit bisa kena omelnya panjang gitu kan. Bener, karena kan supply chain-nya berantakan kan kalau misalkan itu. Terus gue juga belajar manajemen di sana secara F&B gitu ya, mungkin dari stok masuk, terus sampai stoknya keluar, sampai kayak POS gitu-gitu. Gue tuh belajar banget di sana, bener-bener. Kalau misalnya dulu di kuliah gue belajar petty cash, pas akuntansi gue nggak ngerti apaan petty cash, apaan sih, cash doang gitu kan. Pas di Max Coffee gue belajar banyak, oh ternyata petty cash bisa fungsinya apa, terus kayak lu harus keep-nya berapa segala macam. Basically gue pelajarin Max Coffee overall bisnisnya seperti apa juga sih. Oh, gitu. walaupun kerjanya sebagai waktu itu Barista, apa? Sebagai baristanya. Jadi Tapi kayak part time gitu. oh, berarti lu nggak sekaligus lu kerja, lu observe dong. Gua Sistemnya observe. mereka kayak gimana segala macam. Oh. Jadi gue observe karena sekarang kan banyak coffee shop yang local coffee shop ya. Iya, iya. Jadi menurut gue kalau misalnya one day misalnya mau bikin coffee shop gitu ya, udah ngerti standar profesionalnya kayak gimana. Kayak Max Coffee kan ada standar profesional kan, dari awal buka sampai tutup, sampai per minggunya, sampai kayak misalnya izin sampai halalnya segala macam, itu gue pelajarin di sana. Jadi basically kalau gue mau bikin coffee shop udah bisa guys. Ini bahaya nih, tahun depan tahu-tahu Olin udah kita undang lagi, udah tambah lagi dan bisnisnya dan satu lagi coffee shop ya kan. Iya. Ya, oke Ya deh. pokoknya observe juga di situ, kenal juga sama orang-orang office-nya. Oke. Ya jadi banyak belajar juga sih dari situ. Nah, sekarang kan lu nggak di sana. Lu keluarnya kenapa? Keluarnya karena COVID, kayak Pandemi ya? Jadi karena pandemi kan banyak tutup ya waktu itu. Terus kurang lebih kontrak gue tuh sisa 6 bulan ya. 6 bulan, sedangkan kayak 4 bulannya itu tuh pas COVID banget. Oke. Pas COVID banget, pas awal-awal 2020 gitu ya kalau nggak salah. Jadi gue decide kayak ya udahlah, kontraknya udah tinggal dikit, udah nggak usah perpanjang lagi. Juga kan kuliah udah sisa bentar. Jadi udahlah coba yang lain aja gitu. Nah di saat yang sama waktu itu gue juga lagi build Poronaka ini gitu. Jadi gue merasa buat apa sih part time lagi gitu pada saat itu ya guys. Jadi gue sambil build Poronaka juga saat itu gitu. Nah ini Poronaka nih kan yang gue tahu kan dia kan baju, lu jual baju ya. Ini bajunya lu desain sendiri, lu produksi sendiri atau gimana? Jadi dari awal memang Poronaka ini udah produksi sendiri. Jadi desain sendiri, produksi sendiri, jual sendiri. Oh, produksi sendiri, desain sendiri, jual sendiri. Iya. Jadi lu yang ngedesain sendiri, lu yang ini. Oh. Ya maksudnya jual sendiri tuh kita belum accept reseller ataupun belum dropshipper juga. Dropship sih bisa aja, cuman kan karena kita brand ya. Jadi ya mungkin kalau buat dropship sama resell agak sulit sih gitu. Oh beda ya? Oh iya beda. Karena biasa kalau resell kan lu harus kayak tanpa brand gitu kan. Benar. Diproduksi banyak gitu. Oh iya, waktu itu gue juga pernah ini sih ngobrol sama si Rio ya Dan ya. Rio juga bilang ya waktu itu ya. Kalau brand gimana. Oke. Terus jadi lu sampai sekarang build Poronaka, maksudnya udah ke-build sih, maksudnya sekarang jalan Poronaka, sama gue mau nanya nih. Nah ini yang gue nggak expect, karena jadi gini, singkat cerita, gue abis ketemu Olin hari ini, setelah 4 tahun kita kenal, gue baru tahu dia kuliah finance ternyata. Gue pikir dia kuliah perhotelan kan di UPH kan. Nah lu kan kuliah finance nih, terus kan akhirnya kan lu kan kerja di bidang finance juga. Nah lu kan kerja di Sukor Asset Management ya. Nah sebagai apa? Sekarang kerjanya jadi investment specialist. Nah itu job desk-nya ngapain tuh? Nah gue kaget nih pas tahu si Olin ini tiba-tiba kerja di Sukor, terus jadi di asset managementnya. Gue kaget liat story-nya. Liat TikTok lu deh waktu itu. Gue TikTok lu kan. Terus gue kayak, hah Olin? Malu banget. Gila, tahu-tahu di asset management kan. Gue kaget kan, langsung makanya gue tanya lu kerja di Sukor gitu segala macam. Nah itu sejarahnya gimana tuh? Tiba-tiba bisa masuk sana. Lu nge-apply atau gimana gitu? Jadi basically selama gue kuliah, gue sangat-sangat aktif. Jadi selain kerjaan yang udah gue jelasin tadi, gue juga ikut lomba. Lomba apa? Lomba finance. Jadi kayak CFA competition kalau tahu. Waduh, berat ya. Terus juga ada investment banking competition dari Prasmo. Itu juga gue banyak belajar tentang IPO di situ. Lebih tepatnya gue belajar modeling sih, modeling, bikin report.
yang initial report. Mungkin initial report tuh kayak yang Ini sangat modelingnya lengkap. modelingnya bukan model ya guys ya. Ini modeling maksudnya. Ya kan ntar orang kiranya Olin model bukan ya. Modeling Excel Excel guys, ya, modeling Excel. Jadi financial beda. modeling. Oke. Terus juga ada lomba bisnis lainnya gitu ya. Ya. Jadi lumayan aktif dan juga gue lumayan suka belajar ya. Jadi selama kuliah walaupun gue sibuk part time dan IO gitu ya, gue masih keep study gitu ya di UPH juga, walaupun kayak mungkin nggak seintens teman-teman gue yang lain gitu ya, tapi ya masih belajar juga di situ. Dan memang fokus gue semenjak kuliah itu buat ujungnya kerja di finance saham. Oh, memang lu tertarik sama market gitu ya? Jadi gue tertarik sama market, tapi ya gue juga mau explore bisnis. Jadilah gue sangat-sangat hustle culture maybe. Nih, pada saat itu ya. cewek Tapi idaman guys, tapi udah punya pacar guys ya. Jangan habis ini digodain ya. Oke, jadi sebenarnya nah ini yang bikin gue kaget sih. Kan gue kan kenal sama lu. Gue ketemu dia nih, jadi singkat cerita di IO doang dan ya kan. Gue kenal dia di IO. Terus kan kayak gue ketemu, kita jarang nongkrong juga sih ya. Kita nongkrong paling kalau ada gathering IO sama kalau nggak pas lagi job. Karena lu dulu sibuk ngebucin. Dulu ya. Sibuk. Sekarang udah sibuk yang lain ya, sibuk kerja ya. Iya, Jadi si Olin ini gue ketemu kan cuma di IO doang. Terus pas lu IO, gue liatnya lu kayak oh ya udah nih anak memang kerjanya cuman mungkin yang tipe-tipe cewek nonton drakor ya kan, kerja pulang, kuliah pulang. Gue nggak tahu nih ternyata lu ada ikut kompetisi segala macem apa. Sekarang gue ngerti kenapa setiap kali IO lu udah selesai lagi evaluasi lu udah ngantuk-ngantuk. Kayak lu kebanyakan belajar jadi kantong matanya begini dulu udah. Iya tapi memang kelihatannya sih kayak gue pikirnya lu kantong mata turun tuh karena kebanyakan tidur. Jadi jangan meremehkan orang yang diem-diem guys. Ternyata diem-diem belakangnya tuh hustle hard. Nah makanya kaget banget kan gue kan pas lu udah tahu lu finance segala macam. Ini gue juga baru tahu nih lomba-lomba. Nah pas lu jadi lu apply ke sana atau lu dicomot? Pas kerja nih. Dicomot kata gue. Ya kerja yang ini. Jadi basically setelah banyak lomba dan lain-lain gitu kan, di semester akhir di UPH itu kita ada 1 semester kosong buat intern gitu ya. Intern. Buat intern. Sebenarnya nggak wajib sih soalnya waktu itu lagi COVID ya. Jadi nggak wajib diganti tugas. Cuman ya sebagai anak yang sangat-sangat rajin, gue pengen magang. Gue cari magang. Pada saat itu gue masih bingung apakah gue maunya investment banking, which is yang dibalik saham gitu ya, mungkin sebelum IPO, proses M&A, mungkin yang akuisisi dan lain-lain, atau gue mau di sahamnya, di sekuritas mungkin atau di asset management atau di mana gitu kan. Nah waktu itu gue apply lah 2. Yang pertama gue ditawarin di MNC Sekuritas. Oh MNC Sekuritas, terus? Oke, jadi ya gue singkat cerita di DM, di message, pokoknya dari LinkedIn. Dari LinkedIn, di chat lewat LinkedIn, terus? Dari LinkedIn gue ditawarin, mau nggak magang di MNC Sekuritas bagian investment banking. Jadi pada saat itu ya udah gue coba aja interview langsung sama headnya, terus ya dia cocok juga karena mungkin kalau di MNC Sekuritas butuh yang ini kali ya, yang pintar Inggris juga segala macam gitu kan. Oke. Yang bilingual gitu ya. Iya, jadi apalagi investment banking kan. Jadi ya udah saat itu udah oke, cuman kayak mungkin belum tahu mau masuknya kapan, apakah pada saat itu tuh bulan April atau Mei gitu kan. Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, karena kan mau magang yang penting dapat tempat juga kan pada saat itu. Nah pada saat yang bersamaan gue juga apply ke Sukor nih. Sukor Asset bukan Sukor Asset Management. Waktu itu Sukor aja, Sukor Group. Oh ya, dari grup besarnya ya. Jadi gue masih nggak tahu bakal taruh di mana. Pokoknya gue cuman tulis finance dan investment banking. Nah, pada saat yang sama gue juga dipanggil buat interview di Sukor. Kebetulan Sukor Asset Management ya. Pada waktu itu, terus interview kurang lebih 3 kali ya. 3 kali. Terus mereka oke. Terus oke, kamu langsung masuk Senin ini ya. Terus kayak waduh. Jadi tapi di MNC juga lu diterima? Udah diterima juga. Sukor juga terima. Jadi, tapi yang satu lebih pending, yang satu karena lebih deket ya udah yang ini dulu deh. Iya, pada saat itu gue belajar juga cara nolak
pekerjaan. Oh, wah, ini ditolak pekerjaan guys. Di saat orang-orang berburu lapangan kerja dia menolak pekerjaan ya. Harusnya lu Iya, oper ke temen lu gitu. iya, Oh nggak bisa ya kalau kayak gitu ya? udah gue oper cuman ya nggak tahu deh Dari kelanjutannya sananya gimana. nggak tahu ya. Cuman Mm-mm. akhirnya lu karena ya memang momennya juga tepat lu ambilnya Sukor. Oh jadi dari Mm-mm. situ. Lu Mm-mm. magang berapa lama waktu itu? Waktu itu gue magang sekitar 6 bulan ya, 3 bulan, terus perpanjang lagi 6 bulan karena waktu itu bos Jamie mau gue jadi full time di sana. Oh, ini Heeh. anak kesayangannya bos nih. Jadi, Waduh. Oke, jadi terus? ya jadi sambil nunggu gue skripsi Heeh. lulus juga, ya udah magang dulu aja gitu. Oke, jadi Mm. dari 6 bulan abis itu setelah lewat udah skripsian, lulus dong. Lulus Mm-mm. lu perpanjang kontrak jadi full timer. Iya, waktu itu kayak gitu. Mm. Oke oke oke. Oh, berarti gini, berarti enak dong lu dapetnya dream job lu gitu kan. Iya, lumayan sih, berkaitan saham kan. Jadi lu emang udah ngincar ini tuh dari kapan, Lin? Dari usia berapa? Sebenarnya gue udah tahu mau masuk finance itu dari kelas 11, Kelas 11. 11 SMA. Cuman waktu itu kan galau-galau kan mau universitasnya di mana gitu kan. Mhm. Apakah gue mau masuk Prasmul? Gue hampir masuk Prasmul Iya, Finance. iya. Cuman gue mikir di Prasmul Finance tuh banyak kan belajar teori, terus kayak bukan menjelekkan ya. Ini guys, ini preference ya. Ini Ini preference. preference ya. Jadi bisa juga kan magang, Iya. belajar dari tempat lain, cuman tetap aja kayak gue merasa mungkin bakal terlalu banyak teori juga. Jadi mendingan gue UPH, gue bisa explore apa yang gue suka juga di luar saham. Sambil juga gue bisa belajar saham juga di saat itu gitu. Oke. Makanya gue ada part time, ada lomba, ada apa gitu kan. Oke, Kalau di oke. UPH tuh lebih fleksibel gitu ya Mhm. dibanding Prasmul. Makanya waktu itu gue ambilnya di UPH aja gitu. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Jadi emang dari kelas 11 gara-gara apa? Belajar ekonomi. Hmm, Apa yang trigger lu gitu kayak, menarik nih saham nih gitu. Apa yang trigger lu gitu? kelas 8 SMP gue mau masuk bisnis. Kelas 11 gue mantep finance. Lebih tepatnya gue emang suka aja sih kayak saham gitu, market, kayak Emang suka uang. Oh, emang lu suka uang mungkin gitu ya? memang suka uang kali ya. Nah, ini dari kecil udah suka uang nih. Gue bingung nih. Tapi oh, berarti orang tua lu apa? Bisnis? Bisnis atau Bokap bisnis, nyokap office? karyawan. Oh, jadi lu ada insight dari dua-duanya ya. Jadi mungkin ada faktor keluarga juga. Jadi lu ada sedikit terinfluence dari bokap untuk bisnis, ada terinfluence dari nyokap juga untuk back office. Nah, kan sepengalaman lu jalan, lu pernah jalanin bisnis. Oh, bahkan sampai sekarang lu jalanin bisnis both sama employee kan. Jadi employee kan. Nah, ini apa yang lu ngerasain? Maksudnya kayak lu overwhelmed atau enggak? Apakah lu puas dengan kinerja yang ada? Apakah lu puas dengan hasilnya? Atau lu muak malah? Sebenarnya overwhelm tuh nggak terlalu ya, karena mungkin gue udah rencanain juga kan, misalnya 1 tahun, 2 tahun ke depan, ini karirnya mau dibawa kemana gitu kan. Jadi lebih ada gambaran, gue work hard sekarang buat achieve tujuan itu nanti gitu kan. Karena mau nggak Oke. mau gue harus kerja kerasnya sekarang, karena kalau nanti udah ibarat kata udah nggak keburu gitu lah buat timeline gue sendiri. Heeh. Thanks God juga di Sukor lumayan fleksibel sih. Jadi kayak karena kerjaan gue juga investment specialist, banyakan baca-baca ya, banyakan baca-baca saham, banyak baca Bloomberg, explore saham, explore market gitu ya. Jadi itu lumayan fleksibel, gue bisa kerja misalnya pagi banget, pagi-pagi gue bangun baca-baca, terus nanti siangan market buka gue lihat-lihat, terus kan biasa abis jam 9-an itu udah lumayan flat, itu udah gue bisa baca-baca lagi, atau misalnya gue urus bisnis, atau Ngurus toko ya. atau misalnya ketemu klien atau ketemu apa gitu biasa siang-siang, terus nanti misalnya sore gue baca lagi, habis market kelar besok ada sentimen apa baca lagi kayak gitu-gitu. Dan kalau bisnis sendiri gue masih ada weekend, paling karena sekarang udah lumayan efisien ya, gue ada tim juga, masih berdua sih, semoga bisa expand soon. Oh, ini berdua sama siapa? Sama cowok lu? Enggak, sama teman gue Oh, sama ada. teman lu. Nah, jadi mungkin soon bakal expand juga di situ supaya bisa running juga tanpa gue harus gedebak-gedebuk Oh, gitu ibaratnya ya. lu mau bikin sistem supaya dia bisa setengah berjalan sendiri lah. Jadi lu tinggal monitor doang, nggak perlu eksekusi segala macam. Ya, benar. Oh, nah, Jadi lumayan capek tapi worth it lah ya, bisa dan dibilang lu suka, lu enjoy Gue enjoy jalannya? aja sih, mungkin masih kebawa hustle culture dulu kali ya. Sekarang sih udah nggak Oke. terlalu guys, Sekarang ya. tapi Kenapa sekarang enggak maksudnya? karena menurut gue Udah usianya capek. menurut gue learning curve-nya udah tinggi. Jadi maksudnya
selama kuliah gue belajar banyak teori, gue belajar banyak explore cara modeling, cara apa yang tadi udah gue jelasin. Lama-lama lu ngerti, jadi lebih cepat bacanya. Bener, karena lu udah terbiasa dengan Mm, polanya lah. Ibaratnya lu kayak udah ngerti pola bisnis, udah ngerti cara pola kerja. Jadi udah kebaca, makin lama lu udah bisa cari cara yang paling efektif dan efisien Iya, gitu ya. benar. Jadi udah nggak sekeras dulu. Jadi dari dulu mungkin bisa dibilang work hard, sekarang lu udah beralih mulai ke work smart nih. Iya, Yang nggak perlu terlalu hard tapi tetap mendapatkan hasil optimal. benar-benar. Gila, luar biasa Holin. Ya Luar pokoknya biasa. kurang lebih kayak gitulah. Tapi lu, aduh, ini fun facts ya. Gue kalau ketemu Olin nih, gue sampai sekarang gak nyangka ngeliat Olin. Lu kalau dia tuh kalau diajak ngomong kayak, hah, hah, suka bingung tau gak lu? Kayak orang linglung gitu loh, kayak, wah sini orang lemot banget, gila. Enggak, soalnya gue lebih suka biarin orang ngomong aja, gue lebih suka dengar. Iya, gue ngerti ada orang yang suka dengar. Tapi kalau misalnya gue tanya, lu juga suka, hah, kayak muka bingung lu itu tuh kayak meragukan gue gitu kan. Cuman ini balik lagi stereotype ya. Mungkin lu juga isengin gue kayaknya, emang sengaja dia kayak. Terus kalau dari sini kan sekarang berarti kan lu jalanin Poronaka sama si lu sebagai employee di Sukor juga. Nah, ini gue mau ngomongin sedikit tentang nah ini ada satu fakta unik yang udah gue siapin dari rumah nih. Satu pertanyaan unik yang gue siapin dari rumah. Ini kan orang pada bilang ya, mayoritas orang bilang katanya kalau cewek ini orang zaman dulu sih. Dan yang gue denger ini overheard aja ya. Kayak kalau cewek itu nggak boleh terlalu independen, nggak boleh terlalu pinter, nggak boleh terlalu kaya, nggak boleh terlalu sukses, nggak boleh terlalu hustle. Karena pada saat si cewek ini sudah terlalu naik di bidang karir khususnya, nanti susah dapet jodoh. Karena cowok-cowok rata-rata pada minder. Nah mau nggak mau lo harus cari cowok yang benar-benar lebih sukses dari lu. Nah gue mau nanya, ini kan unik ya, kan berarti lu juga punya pacar sekarang. Menurut lu setuju nggak dengan statement itu? Iya atau tidak? Sebenarnya ini kayak subjektif banget ya. Ada juga pasti cewek-cewek yang kayak ya udahlah gue nggak terlalu pinter nggak apa-apa, asalkan nanti gue dapet cowok tajir misalnya. Benar. Ada juga yang mau pinter tapi insecure jadinya, takut gak dapet cowok karena pada minder. Tapi biasanya cewek yang kalau udah pinter mereka nggak insecure lagi karena mereka tahu mereka pintar, jadi nggak butuh cowok. Waduh. Oke. Iya. Terus. Oh berarti lu gak butuh cowok nih? Kan lu pintar. Wah. Ya bukan kayak gitu juga Gak sih. gitu ya. Nggak gitu juga. Ntar pulang berantem gue lagi yang salah kan. Nggak. Jadi kalau misalnya pasangan sendiri, gue yakin sih lebih kayak pasangan itu adalah cerminan kita kan. Jadi semakin lu pintar, semakin lu sukses, semakin lu bisa sayang sama diri lu sendiri, percayalah pasti pasangan lu juga setara sama lu. Pasangan lu juga bisa cari duit sendiri, pasangan lu juga independen, dan dia juga bisa menjadi nanti kepala keluarga yang baik gitu ya. Walaupun mungkin banyak sekarang cewek nggak mau tunduk sama cowok lah atau feminis apa, ujungnya kalau misalnya nikah, gue percaya ya lu tetap harus kerjasama juga. Jadi pasangan kalau misalnya terlalu jomplang itu juga nggak bagus kan. Jadi harus sepadan, harus ya pokoknya ibarat kata cewek sekarang juga improve diri supaya bisa dapat pasangan yang sepadan juga. Jadi kan nggak mungkin dong sekarang cewek-cewek pada kerja keras maunya sama cowok-cowok males gitu kan. Benar. Kita nggak mau ngulang mungkin generasi sandwich gitu ya. Kita nggak mau ngulang misalnya dulu ada tuh tetangga atau apa gitu suaminya malas banget, atau misalnya istrinya yang cari duit segala macam. Kita pasti nggak mau ngulang kayak gitu. Dan kita percaya ya kalau misalnya gue bisa sendiri, ya itu ningkatin juga tuh kepercayaan diri kita buat ngelakuin apapun yang kita mau juga. Oke. Jadi nggak usah takut gak dapet jodoh berarti. Nggak usah lah, karena percaya guys, di luar sana tuh banyak sekali cowok berkualitas kok. Kayak Sadrak misalnya. Wih, gila. Bisa aja, sampai salting gue. Kenapa? Udah punya juga gue nih. Jangan kayak gitu Lin. Ini bahaya nih, ntar pacar kita nonton soalnya kan. Nggak enak nih, nggak. Tapi ini bercanda ya guys. Gue emang emang suka bercanda. Terus berarti lu nggak setuju dengan statement itu? Lu lebih setuju bahwa memang pasangan itu dia akan mencerminkan value diri lu. Kalau value diri lu tinggi ya pasti lu dapet cowok yang value-nya tinggi juga. Cuman kalau cewek yang value-nya tinggi dia menurunkan value untuk dapetin cowok yang value-nya rendah, berarti dia bisa dibilang kurang pintar gitu. Iya, bisa bilang gitu. Iya. Karena kan ibaratnya kalau kata bokap gue nggak tahu nih dia dapat umpama dari mana, tapi make sense ya. Dia bilang burung elang main sama burung elang, burung pipit main sama burung pipit gitu kan. Iya. Maksudnya ngerti kan maksudnya? Yang memang value-nya besar, dia kan main sama yang besar, yang kecil sama yang kecil gitu ya. Jadi kalau mau dapet yang justru malah bagus, lu ningkatin value lu pintar, lu sukses, lu bekerja keras, lu pasti dapat cowok yang
mencerminkan lu juga gitu. Mm-mm. Tapi ada loh yang kayak dianya udah pinter, kerja keras, dapet cowoknya yang kayak tadi lu bilang males-malesan. Nah itu salah mana? Berarti itu kurang hoki ya untuk jodohnya. Kurang oke ya untuk jodohnya. Tapi lu sekarang sama cowok lu ini dong, langgeng dong. Ya lumayan lah. Amin lah Oke, ya. amin. Tahun depan nikah. Aminin guys. Ditunggu undangannya ya. Tuh makanya jangan digodain, tahun depan nikah guys ya. Nih soalnya biasa kan netizen suka iseng kan. Mm. Oke deh, terus nih gua mau nanya lagi nih, gue banyak nanya ya. Tapi emang tujuannya Mm-mm. gue nanya-nanya nih. Mm-mm. Gue mau nanya lagi. Em, gue kan tahu lu Hustle Hard ini kan baru-baru ini. Terus gue Mm-mm. banyak banget di benak gue yang berpikiran, gue suka nanya juga sama cewek-cewek yang di kerjaan gue juga kan, yang di bisnis gue juga banyak partner-partner gue yang cewek, mereka kerja sendiri, Mm-mm. bahkan belum punya ada cowok, mereka kerja keras banget. Kerja kerasnya tuh kayak bener-bener kayak seolah mereka cuma bisa rely on themselves gitu kan. Mm-mm. Nah sedangkan kan ini kan di dunia kita tuh kayak masih ada patriarkisme ya, namanya patriarkik ya, Mm-mm. yang kayak misalnya cowok tuh harus lebih dominan, Mm-mm. memimpin keluarga, yang ceweknya tuh ya di rumah aja yang penting masak. Nah ini gue mau nanya nih, gue nggak tahu ya, ini terlepas dari feminisme dan lain-lain, cuman gue mau nanya secara pribadi Olin aja, Mm-mm. kenapa lu harus kerja, Lin? Kan lu cewek. Karena skincare mahal Oh gitu, iya tapi bosku. kan laki lu bisa beliin. Bisa, tapi kayak kalau kita ngemis ya, ibarat kata dari SMP SMA aja gue udah males ngemis sama bonyok gue gitu kan. Apalagi gue Hmm. harus ngemis sama suami. Ibarat kata suami juga bisa mut-mutan gitu, kayak misalnya lagi capek kerja, misalnya saham lagi turun gitu kan. Terus kita mintain duit gitu kan. Bete Mau ya? mau ini skincare 20 juta, apa perawatan 20 juta, bete lah. Iya Terus iya. kita nggak punya duit, terus kita gimana? Jadi ibarat Oke. kata sebenarnya cewek juga, di satu sisi juga cewek pengen punya value kali ya. Jadi kayak gue tuh juga bisa loh tanpa lu, bayangkan kan cewek kayak gitu. Oh iya. Ya mungkin bisa bisa jadi itu buat kepercayaan diri juga gitu kan. Kayak gue punya duit, jadi lu jangan remehin gue gitu. Ya biar cowok nggak senak jidat juga ya, karena Nggak kan seenak suami istri jidat. kan ya sebenarnya cewek bener tunduk sama cowok, tapi cowok kasihin cewek, jadi sebenarnya harusnya Mm-mm. equal sama aja kan, karena punya Mm-mm. hak dan kewajiban masing-masing. Bener Mm-mm. sih. Mm-mm. Ah ini mindset oke lah, gue setuju Mm-mm. sih dengan mindset itu. Cuman Kayak ya mm-mm. kalau yang ada yang masih kayak ya udah gue nggak usah kerja, ya kita nggak salahin, ini kan preference lagi balik. Menurut gue sih ya nggak apa-apa kalau misalnya cowok mau biayain semua, kayak misalnya ceweknya dibayarin semua, itu nggak apa-apa. Cuman ya better ceweknya juga punya sesuatu yang dilakukan positif lah ya, at least kalau Oke. nggak menghasilkan, at least positif gitu ya. Heeh. Nah terus kalau lu ngedate nih, split bill atau dibayarin? Dibayarin lah. Oh dibayarin tetap ya, lu nggak split bill ya. Cuman kalau Nggak. tapi misalnya aja, ini contoh ya, ini contoh. Misalnya Mm-mm. cowok lu bilang kayak hari ini split bill ya, lu Mm-mm. reaksinya gimana? Oh ya udah aku bayarin aja. Wah, minta split bill, mintanya dibayarin langsung lo, gila kok. Keren 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 keren. Oke deh, oke sip. Wah mantep banget. Terus kalau kalau ke depannya, lu rencananya bakal exit plan-nya gimana? Jadi kan kayak orang kan nggak mungkin kerja selamanya nih. Hmm. Maksudnya lu udah ada tujuan belum? Kayak gambaran lu pada saat lu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sampai lu usia pensiun 55, Mm-mm. where do you draw the line gitu? Kapan lu akan gambar garis stopnya gitu? Hmm, mungkin Bos Jam jangan nonton ya nanti. Oh, oh enggak, ini jangka panjang aja. Maksudnya kayak lu mau pensiunnya atau gimana? Sebenarnya gue planning titik slowdown gue adalah ketika mungkin gue punya anak ya. Oke. Jadi kalau semakin cepat ya semakin cepat slowdownnya, semakin lama ya udah semakin lama gitu kan. Jadi menurut gue family nomor satu. Jadi gue nggak pengen anak gue grow maminya sibuk karir gitu. Oke. Jadi gue pengen watch they grow juga kan. Jadi mungkin dengan gue build system di Poronaka itu bisa salah satu penghasilan gue di luar mungkin suami kasih gitu ya. Iya. Terus juga mungkin kalau misalnya emang kepepet banget dan kerjaan gue nggak bisa fleksibel as much, gue juga possibly bisa resign dari kerjaan profesional. Jadi sisanya bisnis aja. Sebenarnya fokusnya sih kayak ngerawat anak gitu ya. Oke, berarti lu tetap nyari nanti tetap kerja, tapi lu nyari yang lebih fleksibel, mana flexibility yang lebih Ya oke. benar. Terus fokusnya tetap ngurus anak nih. Ngurus anak bisa. Terus nanti kalau misalnya anak udah lumayan gede, sebenarnya kan kita juga bisa bisnis jadi apa gitu ya, jadi coach mungkin. Iya. Coach Iya. bisnis. Mungkin kalau Who anaknya udah knows? gede kan udah nggak ada urusan anak lagi, udah bisa ngurus sendiri. Lu baru Yeah. nyari kerjaan lagi yang memang lebih fleksibel lagi kan, bisa ngerangkap ibu rumah tangga gitu ya.
Wah, luar biasa. Nah, Mostly cewek kayak gitu nggak sih? iya, tapi memang banyak kan gitu, Mm-mm. yang udah independen kan mereka Mm-mm. kan. Oke, terus kalau misalkan, nah ini gue mau nanya nih, kan berarti kan dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang lu kan kerja terus nih, lu kan Mm. hustle culture. Mm-mm. Gue mau nanya, work life balance lu gimana? Lu masih nongkrong gak sih? Maksudnya sempet nongkrong gak di luar pekerjaan itu? Masih nongkrong. Jadi memang gue juga hebat banget sih dari dulu kayak masih kerja, kuliah, Nongkrong juga masih jalan, nongkrong ke HW, masih HW. masih ke HW ya kan? Masih ngobrol sama temen SMA, masih Mm-mm. ngumpul-ngumpul banyak banget sama teman-teman. Jadi memang dulu gue sangat maksimalin waktu banget sih yang ada. Ya, tapi peta manajemen Mm, lu lumayan bagus sih. Waktu itu kan kita sempat kerja bareng juga kan. Kayak lu mm, abis selesai kan evaluasi kita ngobrol, kadang kan nongkrong kan. Lu nongkrong. Kalau udah kemalaman lu bisa cabut duluan. Lu kayak mm, lega iya, gitu. Maksudnya kayak lu don't mind gitu kayak, guys gue cabut duluan ya. mm, Tapi ini nggak salah ya. Maksudnya kalau tipe orang ada yang kayak gua kayak, aduh mau cabut tapi pada belum bubar kan kayak nggak mm, enak kan mau mm, pamitan kan. Tapi kalau lu kayak, gue harus balik ya. Gue besok bangun mm, pagi, gue besok ada acara gitu. Lu iya, bener-bener waktunya ada time management yang bagus ya. mm. Nah, lu baca buku nggak sih? Baca buku 1 bulan 1, 1 bulan 1 buku. 1 bulan 1. Biasa buku yang lu baca apa? Mostly tentang non-fiction ya, tentang kayak bisnis. Sekarang gue lagi baca buku marketing gitu. Oke. Judulnya Contagious. Oh, itu tentang apa? Itu tentang marketing gitu sih. Kayak brandingnya, lebih ke branding gitu. Digital Eh atau secara overall? branding overall sih. Oh, branding, Heeh. strategi branding secara overall gitu ya. Ya. Oh, untuk bisnis lu. Mm. Kalau yang finance lu udah muak kali ya bacanya, karena sepanjang kuliah kan bacanya itu terus kan. Ya, Iya, tapi dan dulu lu kuliah baca itu, finance. ya banyak lah ya gimana cara investing gitu-gitu. Oke. Terus kayak buku-buku Peter Lynch gitu-gitu, Warren Buffett itu udah kayak buku wajib kayaknya. Wah, ya mantap sih. Ya Oke tapi deh. udah lama-lama bosen juga kayak gitu-gitu aja Jadi lu gitu. mau explore yang baru gitu kan, Mm, branding segala macam. mm, Wah, ini luar biasa nih work life balance-nya dapat. Gue pikir kan kayak orang kalau udah hustle culture tuh dia apa ya, nongkrongnya kurang. Ternyata mm, masih dapat juga ya. mm. Berarti sebenarnya kalau misalkan orang-orang bilang, gua takutnya kalau kerja ini gua nggak bisa nongkrong, itu sebenarnya excuse mereka doang dong. Sebenarnya bisa jadi excuse, tapi mungkin ya juga mungkin orang malas aja kali ya. Bisa jadi malas juga kerja kan, Heeh, jadi heeh. pembenaran diri aja kan. Mm, Soalnya kalau kita punya waktu semua sampai 24 jam ya, kalau bisa mm, di manage dengan baik, optimal kan, mm, pasti semuanya bisa kita dapat dong harusnya. mm. Oke, wah ini gila luar biasa nih, udah mau sejam nih kita ngobrol nih. Sebenarnya gue pengen ngobrol lebih banyak, cuman udah kepanjangan kan. Nanti Heeh. kita next undang lagi lah si Olin lah. Kita tunggu tahun depan, tau-tau dia udah buka ini kan coffee shop. Aduh, Tapi lu tertarik gak F&B? marginnya kecil guys. Aduh, marginnya kecil. Enggak. Jadi Oh, bagi Olin ini uang receh kali ya. Oke. Ya cuma mungkin Olin juga lebih passionnya di fashion kali ya. mungkin lebih fashion ya Fashion. kalau bisnis. Kalau Mm. beauty products masih masuk. Beauty products mungkin bisa aja sih. Soon collab kali ya Ya sama mungkin aminin aja. sama influencer gede gitu kan. Iya. Oke deh, sip. Oke, lu ada ini enggak kayak slogan hidup, motivasi hidup, pesan kesan deh buat audiens di luar sana. Kayak untuk sharing dari diri lu, apa yang lu mau sampaikan kepada anak muda zaman sekarang seumuran kita, khususnya para wanita. Mm-mm. Apa sih yang ada satu prinsip dalam hidup lu yang lu pegang yang menjadikan diri lu sekarang sebagai seorang wanita independen? Oke, jadi mungkin kunci dari sukses itu bukan eh, muluk-muluk apa gitu ya, tapi menurut gue lebih ke konsistensi ya. Jadi in everything yang I do, yang tadi udah mungkin ngomong sama Sadrak, mostly gue kerjainnya at least 1 tahun, 2 tahun. Jadi gue coba di sana, gue banyak konsisten lakuin hal itu, gue pelajarin semuanya secara konsisten, gue tahu apa yang gue suka dan lakuin konsisten, itu adalah kuncinya guys. Jadi jangan gampang kayak misalnya 5 bulan pertama di bulan 2022, gue mau trading aja, nanti tahun depan ganti lagi, gue mau bisnis ini. Jadi kuncinya tuh konsisten. Jadi buat teman-teman di sana juga harus belajar konsisten kalau misalnya mau sukses gitu ya. Mungkin salah satunya itu. Terus yang kedua, mungkin walaupun dari tadi gue cerita gue banyak hustle gitu ya, banyak kerja, banyak ini, banyak itu, tapi nggak semua orang harus laluin yang sama untuk menjadi sukses. Jadi kalau misalnya kalian slow down itu juga nggak masalah, asalkan kalian tetap work on yourself juga, sama kerjain apapun yang kalian lagi kerjain sekarang dengan passion juga. Jadi jangan sampai cuman passionnya cuman sebentar terus kayak nggak mau
nggak mau lagi karena itu problem anak muda sekarang ya, Benar. gampang banget give up, gampang banget nggak konsisten sama apa Iya. yang mau dilakuin. Jadi ya kuncinya sih cobalah konsisten gitu. Dan enjoy the process ya, karena anak Enjoy muda the zaman sekarang kan process. tends to cenderung apa ya, cenderung wanting to skip the process gitu kan. Ya oke, berarti kita hari ini belajar banyak banget dari Olin guys ya kan. Seorang wanita muda asik, independen, calon ibu ya, weh calon istri dari lakinya yang pasti bukan dari Dennis. Ya, jadi wish you all the best Olin untuk kedepannya, untuk karir lu, untuk nanti kalau memang jadi tahun depan nikah, amin. Kita doain sukses lancar, sukses juga, lancar juga, good luck, dan juga nanti jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi. Kita belajar banyak banget dari hari ini sama Carolina Hani Abraham. Thank you and see you next time. Thank you banget udah datang ke Thanks podcast ini Hadrak. dan udah sharing banyak hal ke kita. Ya. Oke, see you guys. See See you. you.